Hai semuanya, welcome to Kopassus Compass Discussion with Us. Jadi, siapa sih Us kita hari ini? Perkenalkan, nama aku Ajeng. Dan pada hari ini aku menjadi host episode pertama Kopassus. Dan sesuai namanya, kita di sini bakal banyak diskusi dengan tema yang sangat amat menarik. Nah, di episode kali ini aku tuh gak sendirian, tetapi ditemenin sama narasumber yang sangat amat kece. Boleh dong perkenalkan diri masing-masing. Oke, halo, salam kenal. Aku Tiara, mahasiswa komunikasi UMN angkatan tahun 2023. Oke, kalau misalnya gue, Kevin, mahasiswa UMN juga, ilmu komunikasi juga, angkatan 2023. Bareng jadi. Barengan. Halo Ajeng. Dan kali ini kita bakal diskusi dengan tema mahasiswa berprestasi. Kalau boleh tahu nih, kalian berdua kesibukannya apa aja sih? Kalau aku ya kayak mahasiswa pada umumnya ya, kuliah, ngerjain tugas, ikut beberapa kepanitiaan juga kebetulan sama volunteer, tapi kebetulan saat ini volunteernya belum aktif. Kevin gimana? Kalau misalnya gue sendiri, mirip-mirip aja sebenarnya. Di kuliah tentunya jadi mahasiswa, masuk kelas, terus abis itu lagi menjabat, betul, kerja kelompok, presentasi, ya, kurang lebihnya kayak gitu kalau misalnya kelas, terus lagi menjabat juga sebagai wakil ketua BEM UMN. Selanjutnya paling kalau misalnya di luar kampus pelayanannya aja sih di gereja kayak gitu. Kalau boleh tahu organisasinya apa aja di kampus UMN? Kalau aku organisasi nggak ikut, tapi lebih ke kepanitiaan. Jadi ada salah satu annual eventnya HIMA, teman-teman manajemen, itu namanya Euphoria. Kebetulan tahun ini aku dipercaya sebagai head license officer, jadi aku sebagai. Nice. Kevin gimana? Lagi satu aja sih. Satu. Jadi BEM aja kayak gitu. Oke. Dan kalau boleh tahu awal mulai terjun ke dunia kerja atau aktif dalam organisasi gimana ceritanya nih kalian berdua? Silakan Kevin dulu mungkin. Pertama kali terjun, sebenarnya mungkin bisa diawalin banget ceritanya dari SMP, jauh banget ya. Tapi ini singkat cerita SMP tuh nggak ikut apa-apa, nggak aktif banget. Paling ikut lomba, itu pun lomba 17-an yang kayak makan kerupuk aja sebenarnya. Tapi kayak terus pas SMA baru sadar bahwa sebenarnya kayak kalau misal gue gini-gini aja. Waktu itu ini gue akhirnya sadar bahwa sebenarnya akademik gue sebenarnya nggak semaksimal itu. Jadi emang cari nilai plus lain di keaktifan. Mulai ikut organisasi di SMA. Terus mungkin emang kalau misal kuliah gara-gara ke bawah aja. SMA keseringan aktif, terbiasa aktif. Jadi pas masuk kuliah mencoba buat cari hal lain selain kelas doang kayak gitu. Berarti Kak Kevin ini udah ada fondasi dong ya, karena SMP, SMA punya organisasi, bisa dibilang gitu. Kalau Kak Tiara? Kalau aku ya kurang lebih sama sih, cuman kalau aku versi SMA yang nggak sebegitu aktif Kevin, karena waktu itu posisinya SMA kan kita hybrid ya, karena masih transisi COVID, jadi aku belum sebegitu aktif ikut panitia atau organisasi. Waktu itu ya sama kurang lebih cuma OSIS, tapi 1 tahun aja. Kemudian pas kuliah sebenarnya aku nggak langsung aktif banget. Di semester awal tuh aku termasuk yang kupu-kupu, jadi aku ngerasa kayak gue harus ningkatin IPK dulu nih baru ikut yang lain gitu. Tapi pada akhirnya aku melihat ke teman-teman aku kayaknya bisa nih ngimbangin waktu antara kuliah sama kepanitiaan atau organisasi. Jadi ujungnya adalah aku ya FOMO juga gitu. Aku ikut-ikutan juga dan alhamdulillah keterima beberapa sampai sekarang. Nice, tapi kau tahu kenapa nih? Kenapa terasa FOMO gitu? Ada pressure kah dari teman-teman? Lihat mereka sibuk sana sini di sosmed kah? Kalau FOMO sih karena aku melihatnya setiap kalau teman-teman aku nih biasanya habis pleno atau rapat divisi itu pasti ada dokumentasi dan mereka upload di story gitu. Atau mereka kalau misalkan lagi chat di grup gitu ya, mereka pasti bilang sorry gue telat, gue habis ini habis rapat pleno segala macam. Terus aku merasa kayak kok mereka kayaknya seru banget ya, mereka bisa bonding sama orang yang ibaratnya di luar kelas nih, di luar teman-teman satu prodi gitu. Aku ngeliat dari situ kayaknya ya memang aku butuh juga gitu, karena kita kuliah di UMN kan gak cuma buat belajar doang ya, kita sosialisasi juga perlu kan, networking itu juga perlu gitu. Jadi pada akhirnya
Dari FOMO itu membuat aku untuk coba memberanikan diri untuk apply ke beberapa kepanitiaan, coba eksplorasi diri juga sambil aku ngembangin karakter. Kurang lebih begitu. Jadi bisa dibilang ada transisi dari kupu-kupu ke kura-kura kah? Betul, iya. Ada banget dan itu sangat berasa. Berasa ya? Berasa banget. Terus pengalamannya gimana tuh pas awal kali ikut panitiaan? Awalnya kalau dulu kan kuliah biasanya jam 8 sampai jam 4 sore. Terus pulang istirahat atau kalau memang aku ada agenda lain yang memang sudah terjadwal lebih dahulu ya aku kerjain itu gitu. Tapi setelah aku ikut kepanitiaan, oh ternyata gue extend nih di kampus sampai malam. Itu agak kaget sebenarnya karena yang aku tahu justru ya kampus tuh kayak office hour lah, jam 8 sampai jam 5, di atas jam 5 tuh udah kampus tutup gelap. Kalau yang aku lihat di kampus lain begitu ya. Cuman ternyata kalau di UMN nih sampai jam 10 malam juga rame di kantin di mana pun. Sampai ruang kelas tuh sampai jam 11 bahkan ya sampai nginep juga ada ya di depan gitu. Jadi ternyata ya pada akhirnya ya emang harus kok kayak gitu. Pasti akan ada masa yang kayak gitu lah ya. Nggak mungkin kita monoton jadi kupu-kupu aja karena kita nggak bisa memaknai nanti kita kuliah mau ngapain pada akhirnya. Kevin gimana? Ya mirip-mirip deh. Tapi sekarang udah beradaptasi dong ya karena awal semester, sekarang udah semester 4 iya. Terus ada momen terkesan itu nggak dalam proses adaptasinya? Ada karena alhamdulillahnya disupport sama lingkungan yang positif semua. Karena mungkin ya aku bilang mungkin ya karena nggak semua mungkin seperti ini. Aku melihat ada teman-teman aku yang justru lingkungannya kurang suportif karena merasa kepanitiaan atau organisasi itu suatu kewajiban. Sedangkan itu sebenarnya opsional kan. Kalau memang kita nyaman, kita mau, ya toh kenapa nggak kita coba gitu. Kalau aku waktu itu posisinya alhamdulillahnya didukung sama lingkungan yang baik-baik, sama teman-teman gak cuma dari komunikasi aja, dari manajemen, dari DKV, dari semua prodi deh. Mereka memang mensupport, termasuk bimbing aku juga gitu ya, karena waktu itu posisinya aku masih anggota kan, diajarin kamu kayak gini, better kayak gini, terus dikasih juga timeline pekerjaannya dan prospek kerjanya akan seperti apa, dan itu yang bikin aku ibaratnya kayak acuan aku lah untuk aku belajar supaya bisa meningkatkan potensi dan bakat aku juga. Jadi terorganize gitu ya, bisa dibilang. Dan ada nggak sih culture shock membandingkan organisasi atau kepanitiaan pas di SMA dan kuliah sekarang? Mungkin Kevin kali ya, karena Kevin SMA-nya aktif. Boleh. Sebenarnya kalau misal dibandingin atau misal kayak culture shock-nya gitu, sebenarnya mungkin kalau misal gue pribadi nggak sesignifikan itu, nggak sebanyak itulah yang dikagetin. Karena benar udah coba aktif dari SMA, terus sebenarnya sekolah gue pas SMA pun tergolong cukup ribet, maksudnya cukup banyak muridnya kalau dibanding sekolah SMA. Terus kegiatannya juga cukup padat, kayak tiap 2 bulan mungkin ada lomba 17-an, lomba Paskah, lomba. Pokoknya lomba gitu ya. Semuanya dirayakan, Tapi karena emang lumayan terbiasa padat dari SMA, pas pindah ke kuliah yang notabene di UMN ini selain akademiknya, non akademiknya juga kampusnya jalan banget, yang tadi udah sempet di-mention sampai malam-malam masih ada orang. Sebenarnya nggak sekaget itu juga, kayak lebih karena mungkin di sini perbedaannya emang di bagian angka audiensnya aja. Mungkin kalau misal SMA ya cuman satu sekolah aja dan terbatas. Mungkin misal sekolah gue kan di Tangerang ya, kayak udah ngumpulnya sama orang-orang Tangerang aja. Terus kalau misal di UMN ternyata audiensnya harus lebih dipikirin. Bikin kegiatan misalnya ternyata ada loh orang yang dari Aceh, orang dari Sumatera, bahkan sampai ujung Papua juga ada di UMN kayak gitu. Lebih ke arah audiensnya aja yang memang beda banget. Jadi lebih terekspos ke dunia dibandingkan sebelumnya yang itu aja ya. Lebih beragam ya. Nah tentunya dengan kesibukan kalian punya nggak sih strategi time management yang dipakai sehari-hari atau how to survive aja gitu? Kalau time management sih aku ya basically aku bukan tipikal orang yang kalau mungkin orang pada bikin to-do list di notes, tempel di meja belajar atau di laptop, atau mungkin di Google Calendar. Aku tuh bukan orang kayak gitu, karena aku merasa kalau aku disusun 1, 2, 3, 4,
aku malah bingung aku harus ngerjain yang mana gitu. Jadi kalau aku kembali lagi, karena alhamdulillahnya punya tingkat memori yang cukup kuat gitu ya, jadi aku lumayan menstruktur apa yang harus aku kerjakan. Aku membuat skala prioritas tuh berdasarkan pikiran aku sendiri gitu. Jadi kalau aku punya waktu senggang, even itu cuma 5 atau 10 menit, aku pasti akan langsung kerjain gitu. Dan itu kenapa bahkan orang tua aku sampai ngomel sampai mulut berbusa, karena aku sering banget memforsir pekerjaan aku. Tapi aku merasa kayak ya itu sebuah tuntutan aku gitu untuk diselesaikan. Kalau bisa hari itu juga, kalau bisa detik itu juga, kenapa enggak gitu. Daripada kalau kita list satu per satu, nanti ujungnya ngumpulin deket deadline, kalau ada yang salah kita malah susah untuk revisi, susah untuk follow up. Jadi aku lebih baik mengerjakan tuh dari jauh-jauh hari gitu. Fun fact juga, kalau orang biasanya ngumpulin paling nggak H-2, H-1 tugas. Aku misalkan kalau ada asinkron ya, dia asinkron 1 minggu ya biasanya. Aku hari pertama asinkron dibuka, aku langsung kerjain detik itu juga. Karena aku ngerasa, iya karena mumpung ada waktu juga kan, memungkinkan, jadi ya udah aku langsung kerjain aja. Satu-satu. Betul. Orangnya emang kadang gerasak gerusuk juga, nggak bisa diem. Jadi harus betul, harus ada yang dikerjain gitu. Kalau Kevin gimana? Sebenarnya kalau misalnya gue sendiri emang cukup beda aja. Nah, jadi kalau misalnya gue nih bangun tidur, hal pertama yang gue buka itu sebenarnya HP dulu. HP buat buka apa? Buka kalender. Bukan TikTok ya? Buka kalender dulu. Jadinya. Buka kalender dulu, ngelihat hari ini ada apa aja. Jadi gue lumayan sering masukin jadwal atau apapun yang harus gue lakukan itu ke dalam kalender. Kayak gitu, dalam kalender. Jadi di pagi hari pasti gue cek hari ini gue harus ngapain aja, ada apa aja, harus apa yang diperhatikan gitu-gitu. Biasanya kalau misalnya ada yang lebih penting di hari itu, lagi ada yang penting, baru tau gue kayak lebih rapih lah hari itu, lebih rapih. Terus kalau misalnya emang hari itu lagi free banget, baru lebih santai, lebih lama juga ke kampusnya, kayak gitu-gitu. Dan emang lumayan terbiasa tertata, karena ya balik lagi kalau misalnya gue nggak masukin jadwal gue ke kalender, gue anaknya lupaan, gue bakal lupa segala hal, gue bakal lupa hari ini bakal ngapain aja dan tidak terarah hari gue kayak gitu aja sih. Kok betul pakai kalender apa? Ada aplikasinya atau dari handphone sendiri? Nah sebenarnya mungkin ini juga gue baru temuin banget di semester ini. Jadi waktu itu dikenalin sama salah satu panitia juga, ada salah satu panitia di BMN yang pakai aplikasi Time Tree. Apa tuh Kak? Time Tree itu kayak sebenarnya basically kayak mirip-mirip Google Calendar. Yeah. Itu lebih bisa di-share, terus bisa masukin memo, notes di situ. Menurut gue lebih keren aja. Efektif juga ya buat. Tapi bedanya apa sih Time Tree dengan kalender-kalender lain seperti Google Calendar gitu? Tadi kayak misalnya nih lagi rapat, kan biasa ada notulen ya. Iya. Biasa masih pada pakai Google Docs mungkin, Iya. lagi Microsoft Word. Nah, gue udah pakai semuanya di Time Tree. Jadi Time Tree ada masukin notulennya, langsung ke-share ke semuanya. Jadi all in package gitu ya. Mungkin kalian yang lagi mencoba strategi baru bisa coba Time Tree atau memprioritaskan hal-hal seperti Kak Tiara ini. Tapi untuk Kak Tiara, kok boleh tahu gimana sih prioritasinnya? Lebih prioritasin keluarga, kuliah atau panit-panitnya dulu? Gimana tuh? Kok boleh cerita? Kalau aku sih sebenarnya melihat dari hari. Kalau weekday, weekday bagi aku tuh bukan Senin sampai Jumat, tapi Senin sampai Sabtu. Jadi aku selalu mengosongkan jadwal keluarga di hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi aku full untuk kuliah kayak kepanitiaan kayak kuliah udah pasti lah ya, karena itu udah kewajiban juga. Kepanitiaan kalau mungkin aku ada kerjaan lain gitu ya, itu akan aku kerjakan di hari Senin sampai Sabtu. Di hari Minggu baru untuk hari keluarga. Tapi kembali lagi kebetulan keluarga aku nih memang tipikal yang kerja juga nggak ngeliat hari gitu. Jadi setiap hari pasti akan ada aja kesibukan. Cuman memang biasanya waktu senggangnya lebih banyak di hari Minggu. Gitu. Jadi aku kalau untuk sekarang ini prioritasinnya selalu kuliah sih. Kalau keluarga menurut aku kalau memang urgensinya tinggi banget gitu ya, yang memang mengharuskan kehadiran aku di tempat, baru aku ditaruh di paling pertama. Dan gimana sih dapat mengatur waktu untuk kuliah, kerja, dan juga diri sendiri? Kalau aku kuliah sih biasanya kan udah dijadwalin tuh ya jam 8 sampai jam 5. Kemudian kalau untuk rapat-rapat, pleno segala macam di kepanitiaan tuh biasanya udah ditentuin harinya. Kalau nggak hari Selasa atau hari Kamis gitu. Jadi di luar 2 hari itu biasanya memang aku lebih fokus untuk istirahat,
ke diri aku sendiri, atau memang aku menyibukkan lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang masih tertunda. Kira-kira sih begitu. Kalau Kevin? Nah, kalau misal gue sendiri sebenarnya kan 1 minggu sebenarnya ada 7 hari ya. Nah, itu 7 hari gue bagi dulu jadi 2 hari di mana gue bakal produktif sama hari tidak produktif, yaitu buat istirahat. Basically gue lebih banyak nih liburnya daripada ajaran nih. Jadi gue benar-benar pakai hari Sabtu Minggu buat liburan dulu, buat istirahat apapun itu yang gue pengen lakukan di hari Sabtu Minggu. Terus di Senin sampai Jumatnya baru gue mencoba untuk produktif. Terus dari Senin sampai Jumatnya gue bagi lagi. Kan kita kalau misal di sekolah mungkin kuliah dari pagi sampai siang atau pagi sampai sore gitu ya. Kalau misal di kuliah untungnya kan kita bisa milih ya. Iya. Kayak kuliahnya mau kapan kayak gitu. Tentatif jadinya. Iya. Nah kalau misal gue, jadi gue pepetin kuliahnya sampai cuma 3 hari gitu. Terus ada blok jadwal ya. Iya. Tips and tricksnya gitu guys. Pepetin ke 3 hari. Ada 2 hari lagi dong di weekdays kan. Coba bisa dipakai buat kepanitiaan atau bisa pengen coba ngambil part time kayak gitu. Kebetulan di semester ini gue coba buat ngambil jadi asisten lab juga kayak gitu. Terus pengalaman sebagai asisten lab gimana? So far? So far sih sebenarnya kan karena masih tergolong baru juga ya, masih ngeraba-raba lah kayak kira-kira asisten lab tuh ngapain aja kayak gitu lah. Dan ternyata emang kebetulan ya asisten lab di Fakultas Ilmu Komunikasi sebenarnya nggak seberat itu ternyata kayak gitu. Dan semester ini baru ngambil 1 kelas sih. Dan mungkin kedepannya pengen ambil lebih lagi gitu. Oke, thank you. Dan dengan jadwalnya padat ini, gimana sih mempertimbangkan kesehatan fisik maupun mental? Apalagi kesehatan mental ya, karena lagi di up banget case-nya di media sosial. Gen Z banget. Gen Z banget, harus di up sih. Kalau aku orangnya kebetulan cuek banget dengan kesehatan baik itu mental atau fisik, karena dari dulu aku menanamkan di pikiran aku do what you love and love what you do. Meskipun tidak semua orang akan suka dengan apa yang kita suka atau apa yang kita lakukan gitu, tapi kembali lagi ya ini kan hidup kita. Jadi kalau aku sih prinsipnya gini, kita boleh kok egois sedikit untuk diri kita sendiri demi tetap waras gitu. Jadi salah satu cara aku untuk tetap waras gitu ya, biasanya aku dengerin musik tuh udah pasti. Setiap hari tuh setidaknya aku meluangkan 1-2 jam untuk mendengarkan musik yang aku suka. Atau kalau emang kepepet banget lagi nggak bisa, cuma ada waktu sedikit, aku biasanya nonton YouTube Ipin. Aku meskipun episodenya kadang itu aja gitu ya, tapi menurut aku itu bisa merefresh otak aku juga lah. Kalau boleh tahu kakak suka musik apa nih yang bantu kakak? Musik sih aku biasa-biasa aja ya. Konsumen, Westlife, Kahitna yang agak slow, the vibe. Dikit juga. Boleh. Kalau Kak Kevin? Kalau misalnya aku sendiri sebenarnya buat fisik simpel banget. Tidur cukup guys. Tidur Istirahat cukup. tuh Iya, penting. pokoknya menurut gue kayak gue ngerawat kesehatan fisik basically cuma dengan tidur cukup sih. Puji Tuhannya jarang sakit. Alhamdulillah. Terus kalau misal buat mental ya sebenarnya menurut gue akar dari kebanyakan kita mungkin teman-teman kita kebanyakan yang kayak mungkin dibilang kayak mental issue atau misal apapun itu, menurut gue lebih ya overthinking dan lain-lain, stres dan lain-lain, itu lebih ke arah mereka tuh kebanyakan pikiran sih. Kebanyakan pikiran mungkin karena emang bebannya juga lumayan banyak ya, mungkin kuliah ditambah panitia atau mungkin ada hal lain yang mereka pikirkan gitu. Terus gara-gara terlalu dipikirin jadinya stres sendiri, jadinya mumet sendiri. Bawa energi negatif juga. Iya benar. Jadi menurut gue sebenarnya emang akarnya di situ, dan cara gue biar gak ke situ ya gak dipikirin, gak terlalu dipikirin, lebih ke arah semuanya dibuat simple aja. Kalau misalnya gue punya beberapa urgency di dalam satu waktu bersamaan, ya coba di breakdown dulu aja apa yang lagi bisa gue kerjain di saat itu. Jadi gue nggak ada waktu buat mikirin kesibukan gue, tapi lebih karena ya udah langsung kerjain aja gitu. Jadi langsung jalanin aja gitu ya. Daripada banyak kan dipikirin ya. Dan istirahat yang banyak. Harus sering-sering kasih afirmasi positif juga, itu penting karena itu ngaruh ke mindset kita loh. Karena aku termasuk yang punya pengalaman setiap mau masuk kuliah tuh pikiran otak aku tuh kayaknya negatif dulu, kayak kenapa sih gue harus kuliah? Apalagi kalau misalkan ya ada mata kuliah yang sekiranya boring atau mungkin pembawaannya kurang enak gitu ya.
itu pasti akan ngaruh kan energi negatifnya. Tapi pada akhirnya aku mencoba untuk kasih afirmasi yang positif gitu. Jadi kayak kalau aku biasanya sih bangun tidur itu ngasih afirmasi kayak aku sehat, aku kuat, aku berbahagia, aku siap untuk menjalani hari ini. Kalau sebelum tidur afirmasinya biasanya terima kasih karena sudah keren hari ini, semoga besok bisa lebih baik lagi. Dan itu works ke aku setahun terakhir ini aku ngejalanin hidup jadi lebih happy gitu, jadi nggak ada yang beban pikul tuh nggak ada gitu. Menjadi lebih enteng dan juga fake it till you make it terkadang-kadang ya. Kalau misalnya kurang suka salah satu matkul ini, bilang aja aku lagi semangat, lagi semangat. Ternyata semangatku ya deh. Jadi jalanin aja. Tapi pernah nggak sih merasa burnt out gitu dengan segala kesibukan? Burnt out bisa kesehatan mental, fisik atau kedua-duanya at the same time? Burnout sih pastilah ya. Setiap masing-masing dari kita tuh menurut aku kayaknya pastilah punya burnout. Nah kalau aku biasanya tuh burnout itu kayak lagi sekarang ini nih menuju waktu-waktu ujian gitu ya, tuh biasanya suka tiba-tiba semua mata kuliah dalam satu waktu ngasih tugas gitu ya, dan tugasnya tuh nggak nanggung-nanggung gitu, ada tugas individu, tugas kelompok, project segala macem gitu. Dan itu kadang kalau misalkan udah mumet banget gitu ya, aku biasanya ngelampiasinnya ya aku gebrak meja, tapi di kamar ya. Ini pasti di rumah ya, bukan di kampus ya. Biasa aku kalau di rumah di kamar gitu ya, lagi sendiri aku gebrak meja atau aku giniin kepala aku sampai kelingan. Itu salah satu cara stress relief. Kalau orang mungkin dia makan enak gitu ya, makan coklat biasanya, atau mereka ngobrol sama teman nyebat segala macem, aku enggak. Aku tuh harus menyendiri nyakitin dalam. Waduh. Ya bukan yang gimana banget gitu ya. Sorry, kata-katanya salah. Lebih ke stress relief aja sih kayak gitu. Itu sekitar 5 menit kemudian tuh aku langsung kayak merefleksikan diri. Nih kalau misalkan gue ngeluh capek mulu, kapan gue maju ya? Banyak kok orang lagi capek gitu. Jadi balik lagi aku harus ngerjain apa yang aku udah mulai gitu. Tapi nggak apa-apa sih, setiap orang memiliki cara masing-masing untuk stress relief. Tapi juga jangan menyakiti diri. To an extent. Itu tidak boleh teman-teman. Kalau Kak Kevin gimana nih burnout, dengan pengalaman dengan burnout? Sebenarnya beri puji Tuhan, sebenarnya jarang burn out. Tapi mungkin kalau misalnya dibandingin sama Kak Tiara ya, berarti mungkin kalau misalnya dia lebih karena capeknya pas banyak tugas, apalagi udah dekat-dekat ujian. Sebenarnya kalau misalnya gue sendiri, mungkin lebih seringnya merasa capeknya, merasa burn outnya tuh bahkan pas awal-awal kuliah. Jadi misalnya kayak setelah liburan. Basically justru makin dekat ujian tuh gue makin seneng karena bentar lagi liburan gitu. Terus apalagi minggu-minggu ujian kan. Di UMN kan ada yang take home, ada yang onsite gitu kan. Terus pas take home. Iya, pas onsite udah kelar semua, liburan. Gue udah seneng banget di situ, dan mungkin emang butuh effort lebihnya pas udah mau masuk kuliahnya lagi gitu. Wah, gue udah mau kuliah lagi kayak gitu. Semangatnya harus dibangkitin lagi. Semangatnya harus dibangkitin lagi. Dan pasti semua orang punya sih lowest point di hidup, dan kalian aku percaya pasti punya. Dan bagaimana kalian caranya untuk men-survive? Kak Kevin dulu. Oke. Lowest point sebenarnya lebih ke arah mungkin ini sih, dari SMA kan sebenarnya udah tergolong aktif ya, emang sering ikut berbagai hal dan lain kayak gitu. Terus pas ke kuliah itu kan butuh banyak energi buat beradaptasi juga. Dimana sebenarnya pas kita SMA itu bahkan setengah dari SMA kita online ya. Betul. Karena transisi COVID. Betul, masih pandemi. Jadi benar-benar waktu itu pas kelas 12 baru nyobain offline dan langsung ujian. Benar-benar setahun sekolah langsung berubah jadi kuliah gitu. Setahun kuliah. Jadi kayak dari 11 ke 12-nya lagi beradaptasi, 12 ke kuliahnya beradaptasi lagi gitu. Jadi kayak emang lumayan effort banget. Terus ditambah jujur aja, gue orang yang cukup jarang mengalami penolakan gitu loh. Dan ketika masuk kuliah, ternyata kan emang orang-orangnya lebih banyak, lebih rame. Mahasiswa UMN hampir 3.000 coy, seangkatan hampir 3.000. Itu 2 kali lipatnya sekolah ya. Kalau justru di sekolah gue cuma berapa ya? Seangkatan itu 200 bukan? 200. Iya, 10 kali lipat. Iya. Seangkatan dulu 68. Lebih sedikit lagi, lebih shock. Emang beda banget kan kayak dari jumlah orangnya. Jadi baik dari persaingannya pun lumayan lebih ketat ya.
baik di kelas, baik di mungkin sejurusan. Terus buat kepanitiaan kan rata-rata kepanitiaan bukanya buat semua Jurusan. mahasiswa ya. Wah itu awal-awal jadi maba sih kena tolak ya. kena tolak terus kayak emang masih banyak hal yang jadi PR banget. Banyak hal-hal lah yang harus butuh energi banyak di awal-awal kuliah, dan ketika semester 1 itu ya merasa salah satu lowest point sih kayak gitu. Kalau aku lowest point-nya lebih personal sih sebenarnya. Baru banget kejadian 1 tahun yang lalu di awal bulan Maret, kebetulan papaku didiagnosa salah satu penyakit yang cukup serius, dan itu kebetulan baru banget masuk semester 2 ya, tahun lalu gitu. Baru awal kuliah banget. Jadi aku cukup shock dengan keadaan. Aku ibaratnya kayak kehilangan arah hidup, karena aku termasuk orang yang deket juga gitu sama papa aku. Ibaratnya dari aku lahir sampai kuliah pun aku sama papa aku, even antar jemput kuliah pun harus sama papa aku, meskipun meskipun jadwalnya bentrok apa segala macam, pokoknya harus papa yang antar atau jemput. Minimal tuh dalam satu hari ada yang diantar atau ada yang dijemput gitu. Dan pada saat itu bener-bener aku ngerasa dunia aku, ini agak lebay sih, mungkin agak lebay ya kalau kata orang gitu ya. Aku ngerasa dunia aku tuh kelam banget, bahkan akademik juga jeblok. Sama kasusnya kayak Kevin juga, nggak keterima di kepanitiaan apapun. Di setiap yang aku apply tuh nggak aku keterima, bahkan aku sampai ngerasa emang gue nggak pantas ini gitu ya. Cuman pada akhirnya kalau misalkan kita terpuruk terus, ya kita ngapain kuliah? Ngapain kita ada di sini gitu. Jadi harus kembali lagi harus bisa memaknai gitu. Dan salah satu motivasi aku untuk bangkit lagi ya pesan dari papa aku yang selalu disampaikan, selalu di-remind ke anak-anaknya juga gitu ya. Apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Dan itu menjadi motivasi aku untuk bangkit. Alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu juga lumayan meningkat lagi. Aku punya motivasi untuk kembali kuliah lagi, bisa meningkatkan akademik maupun non-akademik, dan keterima di beberapa kepanitiaan juga. Hebat kakaknya, hebat. Dan ada nggak sih target yang ingin dicapai setelah mengalami satu lowest point? Kan pasti ada kebangkitannya gitu. Ada nggak sih target yang ingin dicapai gitu? Oke, kalau misalnya dari cerita gue tadi kan sebenarnya basically di awal kuliah banget udah tertolak ya, tertolak. Tapi sebenarnya setelah mengalami penolakan itu, hal yang benar-benar gue rasain adalah waktu itu kesel dulu, marah, terus maksudnya kayak kalau misalkan Tiara mungkin refleksi kali ya, dia mikir kan tentang dirinya kenapa. Kalau gue sebenarnya anaknya agak sombong dikit pas awal maba tuh agak sombong, kayak gue mikir kenapa gue ditolak kayak gitu, hasilnya kenapa gue ditolak. Dan waktu itu gue benar-benar langsung nyari kepanitiaan lain yang buka juga deket-deketan. Terus langsung gue apply dan gue coba buat bener-bener tonjolin apa yang gue punya waktu itu. Pas lagi sesi interview gue bener-bener kasih tahu apa yang menjadi kelebihan gue kayak gitu, dan ternyata ujung-ujungnya tetap masuk gitu, keterima, dan bagus juga ternyata kayak gitu. Lebih karena balas dendam sih sebenarnya. Ngebuktiin juga kalau sebenarnya mampu juga kan. Gak apa-apa. Orang-orang tuh juga bilang dendam adalah salah satu cara yang bisa mendorong kita untuk mencapai satu target. Walaupun come from a place of negativity ya, tapi pada akhirnya bisa kok. Dan kepo nih, ada nggak sih target yang mau dicapai setelah lulus kuliah? Kalau aku sih kebetulan bukan tipikal orang yang well planned banget ya. Jadi aku tipikal yang let it flow aja, apa yang ada di depan jalanin aja gitu ya, ikutin alur. Cuman yang pasti pengennya nanti kalau memang udah lulus kuliah tepat waktu, kalau bisa lebih cepat, pengennya langsung kerja sih pasti, kerja tetap. Karena aku merasa networking di kuliah ini tuh salah satu yang penting juga dan sebuah privilege gitu. Let's say tentang lowongan pekerjaan lah ya. Aku melihatnya di beberapa tahun terakhir ini justru kalau company lagi open recruitment atau hiring, mereka tidak secara terang-terangan blast di media sosialnya gitu. Mereka lebih justru orang dalamnya nih, yang karyawan-karyawannya atau mungkin yang lagi intern gitu, mereka ngasih tahu company ini lagi open recruitment nih atau lagi hiring, lu coba dong masuk gitu. Jadi itu kan sebuah privilege ya kalau misalkan kita punya relasi yang bagus juga gitu.
Jadi nggak semerta-merta kita kuliah cuman buat dapet temen ngobrol, diskusi, FGD, kelar gitu, lulus nggak ada impactnya apapun gitu. Jadi ya menurut aku harus pilih-pilih juga sih gitu. Dan nanti kalau misalkan memang sudah cukup pengalaman kerja sekitar 3-4 tahun, pengennya sih lanjut S2 karena salah satu mimpiku dan mimpi orang tua juga pengen anak-anaknya tuh pada S2 terus ujungnya pengennya sih jadi dosen. Amin. Tapi ya kita lihat nanti juga lah ya. Amin, kita doain kok. Oke, kalau misalnya gue sendiri masalah tujuan-tujuan gini sebenarnya jujur aja nih, mungkin sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, mungkin kita terbuka aja. Kebanyakan mahasiswa ilmu komunikasi sebenarnya nggak punya tujuan awalnya, nggak punya tujuan. Dari SMA tuh masuk kuliah sebenarnya nggak punya tujuan, nggak tahu mau ngapain, makanya pilih Ilkom, ngambil aman. Dan syukurnya gue di sini nemuin tujuan gue bahkan setelah kuliah tuh ya gara-gara gue ketemu satu dosen yang ngajar gue di semester 1. Beliau ini dosen muda, asik banget, praktisi juga. Jadi emang pengalamannya oke banget, cara ngajarnya juga santai banget kayak temen. Terus itu lumayan memotivasi gue buat kayak jadi dosen juga sebenarnya, kayak jadi dosen juga. Jadi emang timeline terdekat gue pastinya ngelarin S1 ini secepat mungkin buat lanjut ke S2. Mungkin bakal cari pekerjaan juga selain jadi dosen biar nggak fokus jadi dosen aja gitu. Jadi terus juga ya. Iya, jadi mungkin ya paling S1 kelar, kerja bentar sambil kuliah terus jadi dosen gitu. Biar jadi dosen praktisi ya. Betul. Kayak gitu. Amin. Kalian udah kebayang gak nih mau jadi dosen apa, mau ngajarin apa gitu? Sebenarnya kalau aku pribadi tuh karena bukan tuntutan dari orang tua ya, tapi orang tua berharapnya aku bisa jadi seorang pengajar gitu, terutama seorang dosen. Ya paling mentok-mentok komunikasi lagi lah ya. Mentok-mentok banget tuh manajemen mungkin, karena di komunikasi juga ada beberapa mempelajari tentang manajemen juga gitu ya. Paling itu sih. Kalau Kak Kevin? Komunikasi lagi. Iya. Sebenarnya benar, karena mungkin emang basicnya kita sama-sama di komunikasi ya, paling ujung-ujungnya jadi dosen komunikasi. Tapi kalau misalnya ditanya emang minatnya bener-bener ke arah mana, gue sendiri lebih tertarik. Sebenarnya ada 2 sekarang, karena sekarang lagi belajar tentang iklan banget. Oh iya. Sebenarnya lumayan seru ya ternyata iklan buat dibahas. Iklan sekarang ternyata nggak kayak zaman dulu soalnya, yang monoton. Sekarang visioner banget. Iya, yang bener-bener tiba-tiba iklannya aneh-aneh gitu. Editnya sengaja ada green screen-nya gitu, sengaja dibocor-bocorin. Lagi sekarang pakai AI ya. Iya, emang seru banget iklan. Terus mungkin kedua, karena jujur aja mungkin gue cukup peduli dengan isu sosial kayak gitu-gitu. Jadi gue lumayan cukup tertarik dengan materi CSR kayak corporate social responsibility kayak gitu. Oke. Dan ada nggak sih suatu hal yang menjadi dorongan utama untuk menjadi aktif di dalam atau di luar kampus bagi kalian? Kalau aku FOMO sih. FOMO itu iya, itu jalan ninja aku banget karena aku kebetulan punya partner yang dia nih energinya nggak habis-habis. Dia 24 jam nonstop dia ada aja gitu kegiatannya, mau itu di kampus kayak di luar kampus. Dan aku merasa waktu itu tempo hari itu aku merasa aku santai banget hidupnya, kayak kupu-kupu aja gitu. Aku cuman kuliah jam 8 sampai jam 5 habis itu pulang atau ada kerjaan lain, tapi nggak bersosialisasi lebih dengan lingkungan kampus gitu. Padahal ya kita di kuliah kan 3 tahun 4 tahun ya, justru kita harus networkingnya tuh harus lebih kencang gitu di kampus gitu, nggak cuman di satu prodi atau satu angkatan, tapi juga berbagai angkatan di lintas generasi juga lah ibaratnya gitu. Jadi akhirnya dari FOMO itu aku merasa kayak gue harus bisa nih ngerubah karakter gue, ngerubah potensi diri gue supaya lebih meningkat lagi dan untuk tampil juga sebenarnya. Jadi orang tuh nggak ngelihat kita sebagai kutu buku aja, tapi orang bisa ngelihat skill kita juga, mau itu hard skill atau soft skill. Kak Kevin? Kalau misalnya gue sendiri buat dorongan kenapa akhirnya coba aktif gitu-gitu, sebenarnya lebih karena ini sih. Gue dari dulu mungkin emang udah sadar duluan ya, yang bahwa tadi akademiknya nggak sebagus itu, nggak semaksimal itu. Ternyata hobinya emang bukan belajar sebenarnya, hobinya emang explore hal baru aja, aktif-aktif kayak gitu. Tapi kok gue mau jadi dosen ya?
Mungkin dosen mungkin nggak semuanya tentang Nggak semua tentang belajar ya, lah. nggak semua tentang belajar ya, tentang pembawaan juga, mungkin share pengalaman kayak gitu. Dan buat dorongannya mungkin lebih karena emang bener-bener pengen coba nyari nilai tambah sih dibandingkan teman-teman gua yang mungkin akademiknya bahkan Jor-joran gacor banget, gila gitu, bener-bener bagus banget, pintar banget. Nah, gue mencoba buat cari hal lain yang bikin gue nggak kalah dari yang lain kayak gitu dengan cara aktif. Iya, karena pada akhirnya di pekerjaan juga sebenarnya akademik tuh nomor 2, nomor 1 tuh skill. Kalau di pekerjaan tuh ternyata tuh umumnya tuh kayak gitu, karena ibaratnya kayak kita pinter itu sebagai poin plus, tapi kalau kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dengan strategi yang benar, justru itu menjadi nilai tambah yang akan dilirik oleh orang banyak gitu. Yang penting what we have to offer to the table ya, bukan hanya sekedar akademik. Dan ada nggak sih dampak yang dirasakan semenjak mengikuti organisasi di kampus maupun aktivitas di luar kampus? Kalau aku kebetulan orangnya observe banget, jadi aku melihatnya tuh dari 3 aspek. Ada senioritas, loyalitas, sama solidaritas. Ini tapi senioritasnya in a good way ya. Jadi misalkan gini, kalau senioritas itu aku ngeliatnya, jadi aku pernah masuk ke salah satu kepanitiaan di Women juga. Aku diskusi dengan dia nih ibaratnya angkatan atas lah gitu. Dan dia ini termasuk orang yang sangat berpengaruh di rangkaian kegiatan tersebut. Jadi untuk bisa iya atau tidak itu keputusannya di dia. Dan dari situ aku belajar bahwa gimana cara menyampaikan pendapat, gimana cara mengkomunikasikan yang efektif supaya tidak wasting time dan semua tuh benar-benar bisa berjalan sesuai dengan timeline. Itu keputusan iya atau enggak itu benar-benar menjadi penting. Terus kalau loyalitas, aku waktu itu pernah di posisi acara ini tuh sempat agak goyah gitu ya. Jadi nggak tahu ini bakal lanjut atau enggak, dan aku melihat seberapa loyal tim aku tuh ada di situ. Jadi mereka nggak ada yang pasti ada yang cabut gitu ya, karena mereka ngerasa ngapain di sini, acaranya nggak jelas gitu. Tapi ternyata ada juga yang mereka tuh stay di situ, mereka ngerasa ini tetap ada kok potensinya gitu. Jadi aku melihat di situ seberapa komitmen mereka untuk tetap solid. Nah itu kembali lagi kalau solidaritas ya aku ngeliatnya dari situ, gimana kita misalkan kalau ada overtime atau misalkan ada special case, gimana kita melewatinya bareng-bareng, kurang lebih gitu. Kalau Kevin gimana? Kalau misal gue sendiri, kan tadi pertanyaannya tuh lebih ke arah apa yang didapetin ya setelah aktif. Dampaknya, oke. Dampaknya bagi gue sebenarnya cukup banyak sih, cukup banyak. Dimulai mungkin lebih pede banget buat ngomong di depan banyak orang. Mungkin SMA paling presentasi kelompok ya di depan kelas. Terus sekarang ternyata join kepanitiaan di UMN, anggotanya bisa 100-200 orang mungkin ya. 100-200 orang ngomong di depan orang sebanyak itu. Terus lebih lanjutnya mungkin pas kayak di day acaranya, di day kegiatannya itu kan lebih banyak lagi ya. Betul. Bukan panitia doang. Emang cukup ngelatih banyak hal sih, dari tadi percaya diri, public speaking, sampai ngambil keputusan secara cepat juga. Itu keasah sih setelah aktif kayak gini, dampaknya kayak gitu. Jadi membentuk sebagai individu dan juga soft skill dan hard skill gitu ya. Karakternya dari situ juga membentuk kan pada akhirnya. Sebenarnya buat dampak yang kayak misal join kepanitiaan atau organisasi juga mungkin gini loh, di OMN nih, OMN khususnya ya. Kita kan ada poin keaktifan ya, SKKM. Poin keaktifan SKKM. Sebenarnya mungkin gue ngelihat beberapa temen-temen tuh join kepanitiaan cuma ngincar SKKM-nya doang. Formalitas gitu aja. Iya, benar-benar formalitas doang. Sebenarnya tapi menurut gue lebih dari itu bisa banget loh dimanfaatkan. Dibanding lo bener-bener cuma join kepanitiaan buat SKKM-nya, lo bisa bener-bener kayak ngegali apa yang bisa lo dapetin dari situ. Entah itu secara material atau secara pengetahuan, secara skill lo, bahkan koneksi gitu. Networking. Pokoknya gue kalau misal join suatu organisasi atau kepanitiaan, pasti gue nggak bakal cuman buat ngambil SKKM doang ya, pasti ngambil hal lain juga gitu. Harus ada ambisinya juga ya. Dan niatnya juga sih tentunya. Dan networking itu sangat penting guys. Siapa tahu nanti pada masa depan teman kamu bisa membantu dan kita juga bisa membantu, dan
siapa tahu bisa kerja bareng, business partner, bantu kalau mereka lagi kesusahan. Jadi kita benar-benar nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi networking itu sangat amat penting. Jadi boleh minta nih saran untuk para mahasiswa yang juga mau aktif tapi masih ragu. Mungkin Duluan aja. Oke, kalau aku cuma satu kata, cobain. Itu harus. Jadi jangan cuma maunya doang, tapi nggak ada tindakannya. Itu salah satu kalimat tamparan dari orang tua aku. Jadi aku selama ini selalu bilang, mah, pak, aku pengen ikut ini, tapi aku nggak ada tindakannya sama sekali. Jadi aku cuma ibaratnya omon-omon aja. Gitu. Tapi pada akhirnya kalau misalkan kita cuma kayak gitu doang, kita nggak akan berkembang kan. Kembali lagi kayak yang tadi Kevin sampaikan gitu, kita ikut harus ada tujuannya gitu. Jangan cuma biar nambah teman baru, ya oke, itu salah satu tujuan utama. Tapi kita kan dari situ akan mengembangkan soft skill kita gitu. Kita bisa public speaking, nggak cuma kalau misalkan di kelas 30-40 orang, tapi di kepanitiaan tuh bisa sampai 200, bahkan kalau acaranya besar bisa sampai 300 ya. Terus habis itu kita juga bisa mengasah pemikiran kritis kita. Itu salah satu menjadi hal yang penting juga kalau kita masuk ke panitiaan gitu. Jadi ibaratnya kita nggak stagnan di situ-situ aja, tapi kita juga bisa tumbuh dan kembang di kepanitiaan itu. Oke, kalau misal pesan sebenarnya lebih ke arah buat yang pengen coba tapi masih takut keganggu akademiknya, sebenarnya enggak kok. Maksudnya kayak ada kok contoh teman-teman yang akademiknya oke, terus panitianya juga oke gitu. Balik lagi kemauannya sih. Coba dulu dipikir kemauannya kayak gimana, terus dieksekusi. Kalau masalah eksekusinya susah banget nih, mager banget kayak gitu, atau takut gitu, coba ajak temen sih. Coba ajak temen, karena menurut gue sendiri buat aktif, buat join organisasi kepanitiaan, it's gonna lebih fun buat bareng-bareng sama temen gitu. Tidak ada yang dikenal satu kan untuk ngobrol. Termotivasi gitu ya. Betul. Oke, thank you atas waktunya sudah menjawab pertanyaan untuk anak-anak UMN yang sangat amat kepo ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa ke YouTube dan Instagramnya @kompascorner. Kompas Corner, ruang interaksi, wadah inovasi. Terima kasih.